Selamat pagi anak-anak. Merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari buku Riwayat Yesus. Kita sampai pada seri 11, yaitu Kristus Tuhan atas hari Sabat. Ayatnya terdapat di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus bekerja sama dengan Bapanya waktu menjadikan dunia, dan Dia menjadikan hari Sabat dalam kitab Kejadian. Hal ini pun disampaikan juga kepada bangsa Israel. Alkitab berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8, yaitu 10 hukum yang keempat. Juru selamat memelihara Sabat. Murid-muridnya juga diajar supaya memelihara Sabat. Yesus tahu cara memeliharanya karena Dia sendirilah yang telah membuatnya sebagai hari kudus. Ia menjadikan Sabat untuk membantu kita mengingat kuasa dan kasih-Nya. Pada hari Sabat, Yesus pergi beribadah ke sinagog setempat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus pulang dari sinagog, mereka melalui ladang gandum. Mereka pulang agak terlambat, sehingga murid-murid itu amat lapar. Mereka mengambil beberapa bulir gandum, menggenggamnya, dan mengunyahnya. Ketika musuh-musuh Yesus menuduh pengikutnya, Yesus membela dengan kisah Daud yang diperkenankan memakan roti kudus sajian dari Ka'bah oleh imam pada saat sangat kelaparan dan tidak ada roti lainnya. Yesus pun menyembuhkan pada hari Sabat. Dan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, yaitu orang Yahudi dan juga para imam, aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Maka orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Yesus pun mengatakan kepada seorang wanita yang sedang sakit selama 18 tahun, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kemudian Yesus pun menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Pada suatu Sabat, Yesus datang ke Betesda. Hatinya sedih ketika Dia melihat orang-orang yang menderita. Salah seorang yang lumpuh parah terbaring 38 tahun lamanya tanpa daya. Sudah habis tenaganya merangkak kembali ke tempatnya, karena sudah ada yang mendahului masuk ke kolam Betesda ketika air bergoncang. Dan Yesus pun membantu mendekati untuk menyembuhkannya. Sering orang Yahudi menuduh Yesus melanggar Sabat, bahkan berusaha membunuhnya karena Dia tidak mau menurut sesuai dengan adat kebiasaan mereka, sampai Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat. Menjelang Sabat, Yesus masih menunjukkan bahwa Ia tetap memelihara Sabat dengan dikuburkan beristirahat sepanjang Sabat. Mari anak-anakku, kita pun boleh belajar
untuk tetap memelihara hari Sabat yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Boleh mengajari kami untuk menghormati Tuhan, menyucikan hari Sabat Tuhan sebagai hari kesukaan untuk kami melakukan yang baik, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Karena kami mohon doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup.